Selamat pagi kepada Bapak Rudi. Perkenalkan, nama saya Fiona Kosasi dengan NIM 2440033842 dari kelas LD28 dari jurusan Business Creation. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan mengenai value change. Value change adalah strategi kegiatan bisnis yang dimana pada setiap tahapannya mampu meningkatkan nilai atau manfaat dari barang atau jasa tersebut. Seringkali perusahaan mengukur keberhasilan value change dengan margin keuntungan. Dengan adanya margin keuntungan, suatu perusahaan dapat melihat dengan tepat dan cepat berupa banyak nilai yang mereka tambahkan dari konsepsi produk hingga selesai. Biasanya lebih banyak nilai tambahan, maka perusahaan lebih banyak mendapatkan keuntungan. Metode value change pertama kali diusulkan oleh Michael Porter pada bukunya yang berjudul Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance pada tahun 1985. Sejak saat itu, banyak perusahaan yang menggunakan metode value change untuk menganalisis perusahaan mereka atau bisnis mereka. Lalu kita ketahui juga bahwa value change mempunyai konsep analisis yang disebut dengan value change analysis, yang dimana kegiatan menganalisis kembali kunci proses bisnis yang berhubungan dengan entitas di luar perusahaan seperti pemasok, pelanggan, hingga relasi di perusahaan. Poster value change sendiri terbagi menjadi dua, yaitu primary activities dan support activities. Primary activities adalah hubungan langsung dengan raw material, penjualan, dan dukungan dari suatu produk dan jasa. Dan terdiri dari inbound logistik, di mana kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian input secara internal. Contohnya, pada perusahaan Telkom, pengembangan infrastruktur ke akses pelanggan dan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau digital. Yang kedua, operation logistik, di mana kita tuh mengubah input menjadi output yang akan dijual kepada pelanggan. Contohnya pada Telkom mengadakan pengembangan jaringan secara internasional dan nasional. Di mana yang jaringan internasional adalah kita melakukan kerjasama pembangunan kabel yang disebut SEA MEWE5 yang mampu meningkatkan layanan data dan internet dari Indonesia hingga ke Eropa. Dan pada jaringan nasional, kita menargetkan jaringan menggunakan infrastruktur broadband access untuk mewujudkan salah satu program Telkom, yaitu IDN. Dan selanjutnya ada outbound logistik, memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Pada Telkom, barang atau jasa ditempatkan di gudang. Dan yang keempat adalah marketing and sales, di mana proses penjualan dan pengenalan produk-produk. Contohnya pada Telkom, kita melihat bahwa Telkom mempunyai banyak sekali kantor-kantor di kota-kota yang ada di Indonesia, yang terdapat contact center dan ada partnership store, di mana Telkom bekerja sama dengan para pemasar untuk menjualan, seperti di toko elektronik. Dan yang kelima adalah service, kegiatan untuk mempertahankan nilai dari produk dan layanan kepada pelanggan setelah membeli produk. Contohnya, Telkom mempunyai layanan premium call, ya, di mana kita sebagai pelanggan dapat memberikan konsultasi atau keluhan-keluhan kita mengenai layanan yang diberikan kepada Telkomsel. Nah, tadi kan sudah primary, sekarang ke support activities. Support activities itu adalah penunjang dari primary activities yang terdiri dari firm infrastruktur, kegiatan yang berkaitan dengan biaya dan aset yang berkaitan dengan manajemen umum, keuangan, akuntansi, dan keamanan. Contohnya, PT Telkom melakukan ekspansi dan memperkuat infrastruktur. Yang kedua, HRM atau Human Resource Management. Perusahaan merekrut, melatih, memotivasi, memberikan penghargaan. Contohnya, PT Telkom menggunakan competency base dalam menentukan gaji dan penilaian kepada karyawan, melakukan set goals. Yang ketiga, technology development, kegiatan untuk mengelola, memproses informasi, dan melindungi pengetahuan perusahaan. Pada Telkom, mengembangkan jaringan akses fiber optik, membangun 15.556 BTS, dan 75%-nya BTS itu menggunakan 3G dan 4G, dan membangun 170.000 titik akses Wi-Fi. Dan yang terakhir adalah prosumen, kegiatan organisasi untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi. Contohnya pada Telkom menerapkan e-prosumen dalam sistem pengendalian barang dan jasa agar menghematkan kapital mereka sebesar 20%. Itulah tadi pengertian dan contoh-contoh dari value change. Terima kasih.